Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Nuaniah dari D3 Kebidanan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi wanita bagian dalam dan bagian luar. Semoga dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai organ luar sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu vulva. Vulva sendiri merupakan bagian lonjong yang terdapat dalam luar vagina dari ujung depan ke belakang. Nah, kemudian yang kedua yaitu mons pubis. Mons pubis ini merupakan bagian permukaan vagina yang terdapat dalam tulang kemaluan yang berisi kelenjar minyak yang disebut dengan kelenjar sebasia. Kemudian bagian yang ketiga yaitu labia minora, merupakan lipatan di tengah setelah labia mayora yang berperan penting dalam proses rangsangan seksual. Bagian yang keempat yaitu labia mayora, berupa lipatan tebal yang memiliki kelenjar lemak peka terhadap rangsangan suhu dan sentuhan. Kemudian bagian 5 yaitu klitoris. Klitoris ini merupakan bagian menonjol yang peka terhadap rangsangan. Kemudian terdapat syaraf, sensoris, dan efektif. Kemudian bagian yang keenam yaitu vestibulum. Vestibulum ini merupakan rongga yang berbentuk seperti perahu yang dilapisi oleh labia minora dan labia mayora yang berfungsi ketika persalinan bisa dirobekkan dan terjadi pendarahan. Kemudian bagian yang ketujuh yaitu vaginal entrance atau opening vagina. Ini merupakan bagian luar vagina yang berbentuk seperti lubang. Kemudian bagian yang kedelapan yaitu hymen. Hymen ini bisa juga disebut dengan selaput darah yang menutupi introitus vagina. Dalam hymen ini terdapat macam-macam bentuknya, seperti bulan sabit, kemudian ada yang tertutup. Nah, keperawanan sendiri tidak ditentukan dari selaput darah tersebut. Kemudian yang bagian ke-9 yaitu urethral opening atau lubang kemih yang berfungsi untuk keluarnya air kemih. Kemudian bagian yang ke-10 yaitu perineum, merupakan bagian batas antara vagina dengan anus yang mengandung posterium. Kemudian alat reproduksi bagian dalam yang pertama yaitu vagina. Vagina ini merupakan pipa yang berbentuk panjang seperti lorong penghubung antara vulva dengan uterus. Dalam vagina ini sendiri berfungsi dalam proses senggana, keluarnya uterus, dan jalannya lahir. Kemudian bagian yang kedua yaitu rahim atau uterus. Nah, di sini dibatasi oleh kandung kemih yang memiliki 3 lapisan. Yang pertama yaitu perimeterium, yang kedua endometerium, kemudian yang ketiga myometerium. Kemudian bagian yang ketiga yaitu tuba fallopi, yaitu ada 2 antara kanan dan kiri, merupakan saluran antara uterus dengan ovarium. Nah, dalam tuba fallopi ini sendiri nanti akan terjadi pembuahan antara sel telur dengan sel sperma. Kemudian bagian yang keempat yaitu fimbrae yang berumbai-rumbai, berfungsi untuk menangkap ovarium yang berisi sel telur ini, kemudian disalurkan melalui tuba fallopi untuk terjadi proses fertilisasi. Kemudian bagian yang kelima yaitu ovarium. Ovarium ini terdiri dari 1 pasang kanan dan kiri, berisi sel telur penghasil hormon estrogen dan progesteron. Sel telur ini nanti akan ditangkap oleh fimbrae, kemudian disalurkan melalui tuba fallopi untuk terjadi proses fertilisasi.